Kenapa saya panggil Mas Eko, sebutkan nama Mas Eko karena ada indikasi kuat Mas Eko terlibat di situ dan ada kawan-kawan saya. Kalian kan sudah melaporkan saya, Betul. ya kan? Hati kecil Mas Eko ini untuk menyatakan kebenaran itu Mas Eko atau bukan? Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Eko Panjul kalau kawan-kawan aktivis bilang. Dia adalah aktivis kiri yang memainkan ijazah ini. Orang yang membuat itu saya cari mengaku. Orang yang buat maksudnya? Membuat ijazah Jokowi itu. Ikut membuat ijazah Iya. palsu? Iya. Yang katanya pasar pramuka bukan? Iya. Apakah memang bukan hanya sekedar isu belaka mengenai dugaan ijazah palsu pasar pramuka? Dan geger hari ini Rustam Effendi pergoki dugaan dalang pembuat ijazah palsu Jokowi yaitu Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Saat Rustam Effendi berhasil menemukan Eko Sulistyo di sebuah acara, suasana pun berubah dramatis dan menjadi perhatian banyak pihak di lokasi tersebut. Dengan nada gemetar, Eko Sulistyo akhirnya jujur apa yang telah dilakukannya selama ini. Suasana tiba-tiba berubah mencekam setelah Eko Sulistyo jujur. Mari kita simak bagaimana ekspresi ketakutan Eko Sulistyo. Aku kan tersangka Ya. mengenai ijazah. Diduga kuat itu Mas Eko terlibat. Tolong. Tanggal 14. Tadi tanggal 26 saya menawar bukti ya. Aku buat penyatakan. Oke, Mbak. Ya. Mas Eko tolong bantu saya untuk menyelesaikan masalah saya dan teman-teman lainnya. Artinya kalau ijazah ini akan menjerat saya ke penjara. Kenapa saya panggil Mas Eko, sebutkan nama Mas Eko karena ada indikasi kuat Mas Eko terlibat di situ dan ada kawan-kawan saya Bang Eko juga yang mengarah ke arah situ. Ya. Itu bagaimana? Ya tentu kalian kan sudah melaporkan saya, Betul. ya kan? Nah itu saya juga itu hak Anda. Bukan masalah hak. Ya. Dari hati kecil Mas Eko sebagai teman kawan almarhum Nupus Sulaiman yang dulu perjuangan melihat saya seperti ini kan dijadikan tersangka gara-gara ijazah itu. Hati kecil Mas Eko ini untuk menyatakan kebenaran itu Mas Eko atau bukan? Loh, saya bukan, saya nggak pernah. Oke. Saya nggak apa. Oke, saya punya beberapa kawan yang menyatakan ke arah situ. Ya udah nggak apa-apa. Itu hak Mas Eko Ya. untuk menyatakan Ya. itu. Ya. Itu memang harus Mas Eko ngomong Ya. itu. Ya. Karena memang kasus ini kan bukan kasus sembarangan juga. Ya. Setelah itu dinyatakan Mas Eko mengaku, oke geger di negara ini. Itu hak Mas Eko dan itu harus ngomong seperti itu. Tapi Ya. saya melihat dari kawan-kawan yang arah ke situ, saya punya kawan-kawan yang memang mendukung Ya saya. nggak apa-apa. Gitu kan? Ya. Nah, artinya ini kasus ini mau seperti apa? Ini nanti mungkin kalau memang masuk ke persidangan, saya akan buka nama-nama itu yang memang juga sangat dekat dengan Eko, dengan Mas Eko sendiri ya. Ya. Karena ini melibatkan saya dan saya harus perjuangkan diri saya sendiri. Ya, gitu. ya. Bukan masalah saya aja, ini masalah bangsa. Ketika ada presiden tadi statement Mas Eko sangat penting itu buat saya itu kode keras yang menyatakan tidak perlu ijazah. Ini tanpa meyakinkan saya. Artinya Mas Eko memang saya diduga kuat ya ikut andil dalam pembuatan itu. Ya itu kan hak Anda Oke. melakukan proses itu dan sudah melaporkan kan. Ya. Nah saya yang merasa dituduh, saya merasa bahwa itu bukan saya yang melakukan. Laporkan balik saya dong. Kenapa? Laporkan balik kalau memang itu bukan. Kok laporkan balik? Kan saya diundang di sini aktivis. Oke. Artinya saya bilang, saya sebagai aktivis saya nggak akan melaporkan kayak gitu. Oh, kenapa enggak? Ini kan nama Kok baik kenapa Mas enggak? Eko. Kalau memang Mas Eko tidak, bagus dilaporkan saya. Loh nggak, ngapain saya harus mencederai orang gitu loh untuk melaporkan balik? Dong saya nggak pernah merasa misalnya nggak merasa membuat, silahkan. Anda sudah melaporkan, di sana pasti akan diuji kan? Di sana kan pasti akan diuji saksi-saksi Anda dan sebagainya. Toh misalnya itu nggak terbukti, saya pun nggak akan menuntut Anda, saya nggak akan melaporkan balik. Saya kira itu ya Kenapa prinsip enggak? saya Kenapa enggak? begitu. Ya itu prinsip. Oh, Itu prinsip. prinsip, Bung. Oke. Ya. Saya nggak akan melaporkan, Bung. Saya tadi udah salami, saya nggak akan ada. Oh, Mbak Anu, ya, saya nggak akan melapor. Apa namanya? Saya kan lulus tahun ini ya, Betul, Bang. betul. Jokowi melaporkan Iya, iya. suami saya. Iya. Jadi
saya harus ada perlawanan dong. Betul, betul. Ya, ini kan semua kan awalnya kan dari Egi kan, dari Egi. Ya. Sampai akhirnya jadi pelaporan Pak Jokowi itu. Nah, kita ini, saya dididik sama abang saya, kita udah di tengah. Nggak mungkin dong kita balik lagi. Ya. Kita harus maju. Nah, tapi kita juga mesti ada perlawanan dong, Bang. Ya. Jadi banyak teman-temannya Bang Nuku yang akhirnya nih yang buat nih si ini gitu. Diduga Mas katanya. Ya udah, gitu. nggak apa-apa kan. Gitu. Saya Jadi begitu itu. kan saya, iya. Ya kan? Ya, jadi apa namanya, ini bentuk perlawanan Ini kita. apa, Karena Anda? kita Ini bukan Saya perjuangan, menghargai. ini perjuangan Ya, saya. tahu, Perjuangan tahu. saya ketika Saya- saya dilaporkan oleh Jokowi dari Ya. ijazah palsu Ya. yang diduga kuat Mas Eko terlibat dalam pembuatan itu. Ya, Karena udah. bukan satu atau dua orang yang menyatakan Nggak apa-apa. Bahkan senior-senior pun mengarah ke situ. Ya, Gitu. artinya inilah alhamdulillah hari ini saya ketemu Mas Eko. Ya. Ya inilah pernyataan Mas Eko hari Ya. ini. Ya. Dia hanya iya aja dan Oh bukan ya, alhamdulillah tidak melaporkan artinya saya ketika saya bagaimana saya nggak melakukan Ya. gitu loh. Hmm. Dan saya juga nggak pernah menyerang istilahnya secara politik ya. Saya nggak pernah menyerang yang sekarang di pihak panjenengan. Saya juga coba lihat bukti-bukti. Kalau saya lebih baik saya akan diam. Sebagai ketua KPU saya tahu memang Taunya seperti apa? Taunya seperti apa? Taunya artinya bahwa saya tidak pernah ya nggak pernah menerima yang saya terima waktu itu adalah fotokopi ijazah yang dilegalisir. Ijazah apa? Gitu loh. Ijazah apa? Karena Ijazah- Bang ijazahnya apa waktu itu Mas? Ya kehutanan dong. Oh, karena Bang Peter sempat bilang Mas Eko ya, ngomong Peter sama ya, Eko, itu urusan ada dua Peter. ijazah katanya. Oh, enggak, Ada dua enggak ijazah. mungkin. Saya ketua KPU kok. Nanti habis itu Waktu kita itu. konfrontasi ke Iya. Bang Peter. Kan begitu aja. Wong ada anunya, dia mau ngomong apa aja bisa ini kan aja. perspektif Mas Eko Iya, juga iya. ya, gitu. Dan Anda lihat bukan lah, tadi saya sudah saya sampaikan. Saya betul. Saya berpisah jalan juga dengan Pak Jokowi kok. Kira-kira begitu kan? Ya kan? Sudah tutup buku juga. Udah tutup. Nah, ya, artinya gini, saya dengan Mas Eko ini kawan abang saya. Saya hargai tahu. dia, tapi ini perjuangan saya untuk membela diri saya. Ya. Sampai mati pun saya akan bela diri saya. Ya, Sampai ya. titik darah Harus penghabisan. dong. Harus. Siapapun lawannya saya bela untuk kepentingan saya. Ya. Saya nggak peduli siapa. Mau Mas Eko PKI itu bukan tuh urusan lain. Ya. Ya kan? Tapi ini untuk perjuangan saya dan keluarga saya. Saya nggak bilang begitu sama Mas Eko. Ya, saya tahu. Itu hak Mas Eko untuk membantah itu dan memang harus seperti itu menurut saya. Saya juga ya bersyukur ketemu Mas Eko hari ini. Ya. Nah, kedepannya kita lihat proses-proses selanjutnya aja. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Ya, Mas Eko. Mau Oke, saya mau. foto dulu kita. Halo sahabat Sarang Informasi, kita sudah menonton video yang sangat menarik, yaitu Rustam Effendi bertemu Eko Sulistyo yang diduga otak dari ijazah palsu Jokowi yang dugaannya dibuat di Pasar Pramuka. Tentunya hal ini sangat menegangkan ya, dan saat dicecar oleh Rustam Effendi, Eko Sulistyo ini tidak pernah mengakui bahwa beliau pembuat ijazah palsu atau dalang di balik ijazah palsu Jokowi yang dugaannya itu perannya yaitu Eko Sulistyo yang menyuruh seseorang untuk membuat ijazah palsu Jokowi, dugaannya seperti itu. Bukan, tapi hal ini tidak diakui dan mungkin memang bukan pelakunya mungkin ya. Akan tapi kita juga tidak tahu karena memang belum terbukti ya, ini baru dugaan dan tentunya baru sebuah kecurigaan dari Rustam Effendi sendiri, yang katanya Rustam Effendi ini mempunyai sebuah bukti-bukti dan bahkan ada saksi-saksi yang mengatakan bahwa Eko Sulistyo ini ikut terlibat bersama Pratikno, katanya seperti itu ya. Dan saksi-saksi tersebut katanya siap untuk jadi saksi di persidangan dan memang pernah mengatakan, dan Rustam Effendi sendiri mengatakan bahwa saksi-saksi tersebut memang benar adanya bahwa Eko Sulistyo katanya ikut peran dalam membuat dugaan ijazah palsu Jokowi. Nah, tentunya ini memang sangat menarik sekali ya. Di sebuah acara tersebut Eko Sulistyo terciduk oleh Rustam Effendi yang mungkin selama ini sangat susah sekali untuk bertemu dengan Eko Sulistyo yang memang selama ini selalu digaungkan oleh Rustam Effendi sendiri. Selalu mengatakan bahwa Eko Sulistyo adalah otak utama atau otak intelektual pembuat ijazah palsu Jokowi yang dugaannya itu dibuat oleh Paiman di Pasar Pramuka. Nah, tentunya
berita ini memang sangat menarik sekali ya, karena memang yang selama ini digembar-gemborkan atau digaungkan oleh Rustam Effendi yang selalu mengatakan bahwa Eko Sulistyo adalah pelakunya, pembuat ijazah palsu Jokowi. Ini selama ini memang kita tidak pernah melihat ya apa yang atau tanggapan dari Eko Sulistyo sendiri atas tuduhan-tuduhan dari Rustam Effendi. Tentunya ini tuduhan-tuduhan yang sangat bukan main-main ya tentunya ya, karena tuduhan langsung menyebut nama Eko Sulistyo, pembuat ijazah palsu, otak intelektualnya adalah Eko Sulistyo dan ada Pratikno di situ. Nah, bukan main-main. Nah, seharusnya kayak Eko Sulistyo kalau memang dirinya ini tidak pernah membuat, harusnya laporkan saja ya Rustam Effendi ini, karena memang sudah mencemarkan nama baik dan membuat tuduhan-tuduhan yang tidak benar jika memang Eko Sulistyo ini tidak ikut terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi. Jika memang Eko Sulistyo itu ikut membuat, nah mungkin bisa jadi Eko Sulistyo ini memang takut untuk melaporkan juga gitu ya apa yang dilakukan oleh Rustam Effendi atau tuduhan-tuduhan dari Rustam Effendi. Padahal hal ini memang tadi jika kita melihat dan kita menyimak obrolan dari Eko Sulistyo sendiri saat dicecar oleh Rustam Effendi juga mengatakan kan sudah dilaporkan oleh kalian di Bareskrim Mabes Polri, katanya seperti itu, dan diiyakan oleh Rustam Effendi. Nah, hal ini memang sebenarnya bisa jadi titik awal dari kasus ini atau dugaan pembuat ijazah palsu yang di Pasar Pramuka ini memang benar dilaporkan terlebih dahulu itu nanti biar menemukan sebuah titik terang sebenarnya benar atau tidak selama ini yang dituduhkan oleh Rustam Effendi. Dan tentunya memang tuduhan ini tidak main-main dan langsung diklarifikasi sendiri oleh Eko Sulistyo dan dengan tegas mengatakan tidak dan bukan, katanya seperti itu. Nah, kita juga apakah mau percaya sama Rustam Effendi atau percaya sama Eko Sulistyo? Tentunya kita juga belum bisa menyimpulkan, apalagi kita akan meyakini sebenarnya siapa membuat ijazah palsu atau dugaan ijazah palsu milik Jokowi yang selama ini dikatakan ijazahnya katanya dugaannya palsu ya teman-teman ya.